perangkat daerah yang telah ditetapkan tersebut menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan renja perangkat daerah. Baik Bapak Ibu sahabat Smart ASN, sekian video kita kali ini mengenai rancangan akhir Renstra perangkat daerah bersama saya, Restu Mulya Pratama. Sekian dan terima kasih. Halo Bapak Ibu sahabat Smart ASN, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyusunan rancangan rencana pembangunan jangka panjang daerah atau yang kita kenal dengan RPJPD berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017. Bersama saya Rahmaji Santoso, peneliti Smart ID. Sebelum kita masuk lebih dalam, ada poin yang ingin saya sampaikan bahwa dalam penyusunan RPJPD tentu dibagi menjadi dua, yaitu dalam konteks provinsi, yang kemudian berikutnya adalah dalam konteks kabupaten dan kota. Gubernur menyempurnakan rancangan awal RPJPD menjadi rancangan RPJPD berdasarkan saran penyempurnaan. Kemudian Bupati dan Wali Kota juga turut serta menyempurnakan rancangan awal RPJPD menjadi rancangan RPJPD berdasarkan saran penyempurnaan. Kemudian Bapeda mengajukan rancangan RPJPD tersebut kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah untuk mendapatkan persetujuan dalam upaya melaksanakan musrenbang RPJPD. Tentu kita harus paham Bapak Ibu sahabat Smart ASN bagaimana sistematika dari rancangan RPJPD. Berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017, RPJPD memuat paling sedikit yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah gambaran umum kondisi daerah, yang ketiga adalah permasalahan dan isu strategis daerah, yang keempat adalah visi dan misi daerah, yang kelima arah kebijakan dan sasaran pokok daerah, dan yang terakhir atau keenam adalah penutup. Dalam konteks musrenbang RPJPD, maka tentu ada beberapa hal yang dibahas. Yang pertama adalah dalam rangka penajaman substansinya, kemudian penyelarasan, klasifikasi, dan penyepakatan terhadap visi misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok RPJPD. Tentu dalam hal ini Bapeda menjadi leading atau yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan musrenbang RPJPD. Dan musrenbang RPJPD dilaksanakan paling lambat 6 bulan setelah penyusunan atau penyepakatan rancangan awal RPJPD. Ketua DPRD, anggota DPRD, pejabat dari kementerian atau lembaga pusat atau nasional atau provinsi dapat diundang untuk menjadi peserta ataupun menjadi narasumber atau pembicara dalam musrenbang RPJPD. Tentu hasil dari musrenbang RPJPD disahkan melalui berita acara yang tentu mewakili seluruh unsur pemangku kepentingan yang hadir, sehingga acara atau kegiatan musrenbang RPJPD lebih sah dan memiliki legalitas yang kuat di mata hukum. Demikian penjelasan singkat mengenai penyusunan rancangan RPJPD berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017. Bersama saya, Rahmaji Santoso, peneliti Smart ID. Sampai jumpa kembali. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sahabat Smart ASN di seluruh Indonesia. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Indah Aristilian dari Departemen Kerjasama yang akan menjadi moderator pada kegiatan hari ini. Alhamdulillah hari ini luar biasa, ada 577 peserta yang bergabung begitu ya. Kepada Bapak Ibu Smart ASN begitu, apabila terdapat rekan-rekan sahabat Smart ASN yang lain yang belum bergabung, mohon diinfokan bahwa kegiatan ini sebentar lagi dimulai.
Baik Bapak Ibu, sebelum kegiatan yang dimulai, izinkanlah saya untuk terlebih dahulu menjelaskan sedikit mengenai apa itu SDS SDS tematik. Barangkali di sini terdapat Bapak Ibu sahabat Smart ASN yang baru pertama kali begitu ya mengikuti SDS tematik, maka izinkanlah saya untuk sedikit menjelaskan. Baik Bapak Ibu, SDS tematik merupakan forum diskusi secara daring yang diselenggarakan oleh Smart ID dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan dan dilaksanakan melalui media Zoom dan di live streaming kan melalui channel YouTube kami. Di Smart Discussion Series atau SDS tematik ini, kami didampingi oleh pemateri yang ahli dan handal di bidangnya, serta membahas tema-tema mengenai isu pemerintahan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik seperti SAKIP, RD, dokumen perencanaan, kebijakan publik, dan masih banyak isu-isu pemerintahan lainnya yang sifatnya lebih spesifik. Baik Bapak Ibu, barangkali untuk supaya lebih dekat begitu ya dengan Smart ID, langsung saja kita pada ke acara pertama, yaitu penampilan penayangan video company profile mengenai Smart ID. Kepada operator waktu dan layar, saya persilakan. Teknologi berkembang begitu pesat di era modern saat ini, sehingga menuntut semua insan manusia untuk bersinergi secara cepat, efisien, dan mudah. Smart ID merupakan tech company yang dibangun berlandaskan inovasi, integritas, dan kreativitas, hadir untuk negeri.
Baik, Bapak Ibu, demikianlah tadi penayangan company profile dari Smart ID. Mungkin barangkali kami mohon maaf begitu ya Bapak Ibu apabila dalam video tadi tidak terdengar suaranya atau ada kendala tertentu karena sepertinya operator kami sedang ada terkendala jaringan deh Bapak Ibu. Mungkin saya jelaskan kembali mengenai Smart ID ini. Jadi Bapak Ibu, kami Smart ID merupakan bergerak di bidang tata kelola pemerintahan, di mana di Smart ID kami berkantor di Malang, Jawa Timur, di mana di Smart ID kami siap dalam membantu Bapak Ibu perangkat daerah ataupun kementerian ataupun lembaga ataupun organisasi lainnya dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik begitu ya. Di Smart ID kami sudah banyak membantu Bapak Ibu dari perangkat daerah baik dalam dokumen perencanaan, bimbingan teknis dan lain sebagainya dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Saat ini kami sudah banyak bermitra dan sudah banyak memegang proyek dan tentunya akan selalu bertambah di tahun 2023. Barangkali untuk lebih konkretnya nih Bapak Ibu, di sini juga terdapat video mengenai testimonial dari mitra yang sudah bekerja sama dengan Smart ID. Baik, kepada operator saya persilakan untuk menampilkan testimonial dari mitra yang sudah bekerja sama dengan kami. Saya merasa untuk sangat tersentuh sekali dengan kegiatan ini. Materi yang diberikan juga sangat baik dan bisa menambah ilmu dan kemampuan kita. Saya bisa banyak memahami dan harapannya ke depan bisa membagi untuk teman-teman komunitas tuli di Balikpapan dan komunitas lain, dan juga dengan teman-teman dengar kita memiliki kesetaraan dan bisa bekerja sama, di mana Smart ID telah memberikan pelatihan untuk organisasi kepemudaan. Oke, terima kasih banyak. Kami bekerjasama dengan Smart ID Universitas Brawijaya dalam rangka melakukan bimbingan teknis manajemen kepemudaan di kota Balikpapan, di mana selama 5 hari ini kami melakukan classmate yang mendapatkan beberapa materi yang dilaksanakan dengan dosen-dosen dari Universitas Brawijaya yang profesional. Besar harapannya kerjasama ini dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan pemuda di Kota Balikpapan. Jaya terus, semangat terus Smart ID dalam rangka mencerdaskan bangsa dan dalam ini dalam rangka mencerdaskan pemuda di Indonesia. Semangat, sukses selalu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih BKPSDM Kota Depok sampaikan kepada tim Smart ID yang telah melakukan pendampingan kepada ASN Kota Depok dalam 2 hari ini dalam kegiatan pendampingan penyusunan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi ASN di Kota Depok. Semoga kedepannya kita bisa menjalin kerjasama kembali, dan kami berharap Smart ID bisa terus maju dan jaya. Dua hari ini kita mengadakan kerjasama dengan tim Smart ID dalam kegiatan BIMTEK penyusunan kebutuhan potensi di lingkungan pemerintah Kota Depok. Kesan kami sangat puas, alhamdulillah kegiatan berjalan lancar, semua narasumber yang memberikan pembekalan buat peserta yang ada itu sesuai harapan kami, kerjasama berjalan lancar, mudah-mudahan ada kesempatan untuk bekerjasama lagi dengan tim Smart ID. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikianlah tadi penayangan mengenai testimonial dari mitra yang sudah bekerja sama dengan Smart ID. Alhamdulillah Bapak Ibu, selama ini kami dari Smart ID
selalu mendapat respon positif dari mitra ataupun perangkat daerah yang sudah bekerja sama dengan kami. Baik Ibu Bapak, dalam rangka mungkin untuk mengenal Smart ID lebih jauh begitu ya, izinkanlah saya di sini untuk share screen terlebih dahulu untuk memperkenalkan website serta media sosial kami. Baik Bapak Ibu, yang pertama di sini ada website kami yaitu smartid.co.id. Di mana di website kami ini kami banyak menampilkan mengenai informasi-informasi mengenai siapa kami, kemudian juga tentang mitra kami, kemudian siapa saja perangkat daerah yang sudah bekerja sama dengan kami. Di mana di website ini bisa Bapak Ibu kunjungi untuk melihat apa saja sih layanan yang ada di Smart ID. Baik Bapak Ibu, di sini dapat terlihat bahwa di Smart ID terdapat 3 layanan utama yaitu Smart Reform, Smart Course, Smart Graph, dan yang terbaru ada Smart Survey. Kemudian di website kami ini, kami juga menampilkan beberapa divisi atau pusat layanan yang ada di Smart ID, seperti tata kelola pemerintahan, pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur dan lingkungan hidup, pembangunan sosial kemasyarakatan, pembangunan ekonomi, dan lain sebagainya. Di artikel kami ini, Bapak Ibu, kami tidak hanya menampilkan informasi terkait siapa kami saja, tetapi kami juga menampilkan berbagai macam artikel yang menarik mengenai artikel kegiatan Smart ID, kemudian artikel ilmiah, artikel populer, dan masih banyak lagi. Selain web, Bapak Ibu, kami juga memiliki Instagram, yaitu Instagram kami adalah Smart ID _, di mana di Instagram kami ini kami rutin memposting kegiatan-kegiatan semacam SDS tematik pada hari ini, yang mana informasi-informasi mengenai SDS dapat Bapak Ibu lihat atau Bapak Ibu pantau langsung melalui media sosial kami ini. Di Instagram kami ini, kami juga rutin untuk mengupload konten-konten yang tentunya menarik tentang tata kelola pemerintahan yang temanya lebih menarik pada hari ini begitu daripada hari ini. Dan di sini juga Bapak Ibu tidak akan ketinggalan mengenai SDS tematik apa saja yang akan ditayangkan oleh Smart ID. Baik, selain Instagram, kami juga memiliki channel YouTube Bapak Ibu, di mana channel YouTube kami ini baik Bapak Ibu, di sini juga ada channel YouTube kami yaitu Smart ID. Smart ID-nya besar semua. Di channel YouTube kami ini, kami juga banyak menampilkan video-video atau konten yang menarik mengenai isu-isu tata kelola pemerintahan seperti RPJMD, kemudian RPJPD, dan RKPD, serta masih banyak isu-isu pemerintahan yang sifatnya lebih spesifik. Di channel YouTube kami ini, Bapak Ibu, kami juga rutin untuk melakukan live streaming dari kegiatan SDS tematik hari ini atau hari-hari sebelumnya. Jadi Bapak Ibu sahabat Smart ASN di rumah jangan khawatir begitu ya, apabila ketinggalan kegiatan SDS, Bapak Ibu juga dapat melihatnya langsung melalui tayangan ulang yang kami sediakan di channel YouTube kami. Barangkali begitu nggih Bapak Ibu terkait perkenalan singkat dari saya mengenai website serta media sosial kami Smart ID. Harapannya melalui pengenalan ini Bapak Ibu sekalian dapat lebih kenal dan akrab dengan Smart ID. Baik Bapak Ibu, tanpa terasa nggih, kita sudah tiba pada inti acara pada kegiatan hari ini, yaitu penyampaian materi mengenai implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik pada pemerintahan daerah yang akan disampaikan oleh Bapak Kasiful Amron. Bapak Kasiful Amron ini merupakan akademisi dari Universitas Brawijaya sekaligus asesor SPBE. Halo Pak Kasiful, apakah sudah terhubung nggih Bapak? Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Indah, silakan. Selamat pagi Pak Amron, bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah, Malangnya tambah dingin nih. Siapa yang kebetulan kepanasan bisa datang ke Malang kayaknya. Baik Pak, alhamdulillah ya Pak. Pak Amron sudah siap Pak untuk menyampaikan materinya dan bertemu Bapak Ibu yang keren-keren ini?
Wah, kalau ketemu Bapak Ibu keren, saya selalu grogi, Mbak. Kayaknya nggak siap deh. Baik. Kalau begitu mungkin langsung saja nggih Bapak Hmm. Ibu karena di sini sudah ada Pak Kasiful Amronnya gitu mau menyampaikan materinya yang menarik begitu. Baik, saya persilakan kepada Pak Kasiful Amron untuk menyampaikan materinya. Waktu dan layar saya persilakan. Oke, terima kasih Mbak Indah. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama, perkenalkan saya Kasful Amron gitu ya. Saya sebenarnya cuma cuma dosen Filkom yang kebetulan jadi asesor gitu. Terus kemudian kapan hari diundang sama Mbak Indah untuk kemudian ditawarin kira-kira bisa nggak Pak kalau kita sharing gitu ya, sharing tentang SPBI yang saat ini lagi naik lagi karena habis kan Bapak Ibu habis disuruh mengunggah bukti dukung, sebentar lagi akan di asesmen gitu ya. Kemudian yang paling terakhir muncul peraturan terbaru tentang arsitektur SPBE, di mana arsitektur SPBE ini lumayan membuat mungkin Bapak Ibu agak kaget gitu ya, karena ternyata arsitekturnya kok banyak banget gitu, detail banget dan semuanya. Tapi don't worry, nah karena itulah Bapak dan Ibu untuk pagi hari ini saya akan mencoba menyampaikan sesederhana mungkin yang bisa saya sampaikan gitu ya, dalam bentuk kalimat yang paling gampang untuk kita bisa pahami semua, sehingga implementasi SPBE di instansi Bapak Ibu di pemerintahan daerah itu menjadi bisa dilakukan dengan baik. Syukur-syukur berarti untuk yang tahun ini bisa indeksnya bisa 4,0 semua gitu ya. Itu pasti akan menjadi harapan bagi semua gitu ya, karena memang tuntutan dari pemerintah pusat juga seperti itu. Oke, saya tidak ingin memotong waktunya Bapak Ibu terlalu banyak, dan saya juga hari ini tidak menyampaikan banyak hal karena saya yakin Bapak Ibu itu sudah jauh lebih paham daripada saya gitu ya. Tapi saya akan coba menyampaikan sesingkat mungkin, sesederhana. Kalaupun dianggap expert sepertinya ya gitu ya, kita sama-sama belajar kok Bapak dan Ibu, tetapi saya akan coba sampaikan. Oke, to the point, langsung saja saya sampaikan. Mas Mbak Indah, suaranya kok saya nggak dengar dari Mbak Indah ya? Apakah Bapak dan Ibu bisa mendengarkan suara saya dengan baik? Sepertinya tadi ada komplain dari oke, alhamdulillah, terima kasih informasinya dari Bapak dan Ibu. Yang penting mungkin untuk sementara saya mengutamakan suara dan video ke Bapak Ibu, nggih. Kalau Mbak Indah nggak dengar nggak apa-apa lah, biarin dulu gitu. Oke, saya kembali lagi untuk share screen-nya. Untuk share screen sudah kelihatan nggih Bapak dan Ibu. Nah, jadi sekarang itu kita lagi oke. Kondisi kita saat ini, kondisi ini realita gitu ya. Apa sebenarnya asal muasalnya, kenapa kok ada benda yang bernama SPBE gitu. Pada saat pemerintah pusat ingin membuat kebijakan, mereka tuh tidak yakin dengan data yang mereka miliki. Kenapa? Karena banyak sekali sumber data yang dipegang oleh banyak pihak di seluruh Indonesia. Sehingga ini hal pertama, kondisi real kita, bahwa jika kita ingin melakukan konsolidasi data, itu akan mengalami kesusahan yang luar biasa gitu ya. Dan saya yakin Bapak Ibu pun juga mengalaminya, bahkan mungkin beberapa Bapak Ibu sampai hari ini pun masih mengalami hal seperti itu.
Kemudian muncul ide, oke, kalau begitu kita coba untuk mengumpulkan data itu secara digital. Terjadi Bapak dan Ibu. Setiap lembaga kemudian mengumpulkan datanya. Apa yang terjadi? Mbak Indah ngumpulin data peserta Zoom ini, saya ngumpulin datanya, Bapak Ibu juga ngumpulin datanya, bahkan nanti tadi termasuk nanti capture ya dari daftar presensi itu kan kita ngumpulin data. Terus Mbak Indah capture datanya jam 9, saya capture datanya jam 10. Mbak Indah dapat pesertanya 200 orang, saya dapat pesertanya 1000. Yang benar yang mana Bapak dan Ibu? Nah, setelah bahkan ada ide lebih baik untuk mencoba mengumpulkan data, pun yang terjadi kemudian overwhelming, duplikasi data di mana-mana. Misalkan sekarang kita ngomong OPD saya gitu, apa ya OPD? Maaf ya, cuma contoh bukan beneran. Misalkan Kominfo dari Sumedang gitu ya, punya data tentang warganya, tapi Departemen Sosial juga punya data tentang warga Sumedang. Nanti bisa di-compare dan bisa jadi belum tentu sama. Bahkan ada duplikasi. Kemudian itu semua bahkan setelah didigitalkan pun tetap terjadi seperti itu. Karena apa? Kata kuncinya yang paling bawah Bapak Ibu. Tidak ada keterpaduan data antar sistem. Kenapa? Karena data yang dikembangkan oleh masing-masing pemerintah daerah itu mengelola datanya sendiri. Enggak digandengin lagi dengan datanya orang lain. Atau mungkin tidak juga dibagikan kepada sistem aplikasi informasi yang ada di tempat yang lain. Atau sudah juga dibagi, tetapi kemudian bahkan wali datanya sendiri nggak pegang. Kenapa? Misalkan data penduduknya Kecamatan Lowaru, Kota Malang, itu kesimpan semua, tapi kesimpannya di mana? Misalkan kita sebut misalkan di Kemendagri. Lah, waktu diakses oleh Kemensos, diaksesnya ke Malang. Tetapi data di Malang ini nggak bisa diambil. Ngambillah dia data di Kemendagri, misalkan di Jakarta Air Pusat. Dan padahal data yang lebih diupdate itu adalah yang ada di Malang, sementara punyanya Kemendagri itu adalah sesuatu yang lama. Akhirnya di sini bukan kita dapatkan data yang benar-benar valid. Ini adalah kondisi real kita saat ini Bapak Ibu, pada saat kita mengatakan bahwa pemerintah saya saat ini sudah menggunakan berbagai macam aplikasi. Nggak ada yang nyambung sama sekali. Sehingga kita juga jadi bingung. Nggak ada data susah, banyak buat aplikasi masing-masing nyimpen data susah gitu. Apalagi kalau datanya masing-masing menyodorkan data yang berbeda. Ini juga bikin susah. Dan ini kondisi realnya. Sehingga kemudian pemerintah itu pengen mengatur ini semua. Pemerintah pusat ingin mengatur semuanya dengan mengimplementasikan yang disebut sebagai reformasi birokrasi melalui proses transformasi digital. Apa tujuannya? Apa targetnya? Sederhana kok. Yang pertama, ingin bahwa birokrasi di Indonesia ini menjadi sebuah birokrasi dengan proses yang sesederhana mungkin. Ini penyederhanaan birokrasi. Kemudian mengatur bagaimana manajemen kerja, bahwa siapapun yang melakukan apa itu semuanya tercatat dengan baik dan itu bisa dilihat oleh pihak lain yang kira-kira yang akan membutuhkannya nanti. Kemudian dengan konsep digital ini, bahwa apapun alasannya kita sekarang berada di dunia jadi digital. Saya yakin mungkin 60% dari yang ikut Zoom sekarang itu pakai HP. Diakuin atau tidak, itu pakai HP. Karena memang jauh lebih enak pakai HP, dengerin gitu ya, bisa ngopi, bisa dan segala yang lain, kegiatan aktivitas yang lain. Sehingga gimana caranya kemudian kita sebagai pekerja itu juga harus bisa berpikir bagaimana kita memanfaatkan dunia digital ini, bukan menjadi pengganggu, tetapi justru itu menjadi hal yang bisa memperluas kita untuk melakukan berbagai macam hal, termasuk yang sekarang. Dulu kita nggak saling bisa ketemu Bapak dan Ibu, kecuali saya ke tempat Bapak Ibu. Tapi dengan lewat Zoom, dengan cara digital, seolah-olah kita bisa ngobrol bareng, bahkan dalam jumlah yang sangat banyak. Gitu. Kemudian dengan reformasi birokrasi ini juga diharapkan nanti akan muncul digital governance, bahwa pengelolaan apapun aktivitas pemerintah, apapun programnya, kegiatannya dengan berbagai macam
rencana program rencana kerja yang sudah dibuat, semuanya itu teratur, tertata dengan baik. Dan yang paling terakhir dan yang paling penting, tujuan harapan dari Bapak Presiden gitu ya, dan juga berbagai macam kementerian termasuk kita juga, saya yakin Bapak Ibu juga sangat berharap seperti itu, bagaimana agar selama Bapak Ibu berada di posisi pemerintahan itu bisa memberikan layanan publik yang paling baik, digital service berbasis digital Bapak Ibu. Jadi gimana caranya kita bisa menyentuh sampai bahkan mungkin penduduk yang paling pelosok sekalipun, sehingga mereka juga bisa merasakan layanan yang Bapak Ibu berikan. Mereka jadi tahu bahwa Bapak Ibu itu memang benar-benar sangat-sangat berusaha untuk melayani semua penduduknya, seluruh masyarakatnya. Ini harapannya. Nah, karena itu kemudian agar itu bisa diwujudkan, biasa kan Bu, Bapak, pada saat kita ngomong kita ingin melakukan sesuatu, kita buat rule dulu, aturan main. Nah, ini saya ambil beberapa yang paling penting saja Bapak dan Ibu. Masih banyak sekali sebenarnya peraturan yang berkaitan sama SBBE, tapi saya ambil yang penting-penting, mulai dari peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang SBBE itu sendiri. Kemudian ada wacana tentang Satu Data Indonesia, karena SBBE ini mencoba untuk mengumpulkan data tapi belum benar-benar berada dikelola secara terpusat. Nah, kemudian muncul 39 tahun 2019 ini tentang Satu Data Indonesia, dan yang terakhir dan yang paling ngetren saat ini dan yang mungkin yang justru inilah yang kemudian membuat Bapak dan Ibu merasa agak gimana gitu ya. Muncul peraturan Presiden nomor 132 tahun 2022 tentang arsitektur SPBE nasional. Satu sisi Bapak Ibu pasti senang. Kenapa? Karena permasalahan asesmen asesor SPBE itu adalah selalu memberikan nilai minimal buat IPPD karena nggak punya arsitektur SPBE-nya. Tapi kami paham juga bahwa arsitektur SPBE Bapak Ibu itu nggak mungkin dibuat. Kenapa nggak mungkin dibuat? Lah orang arsitektur SPBE nasional juga belum ada. Nah sekarang dia muncul peraturan yang ditunggu-tunggu Bapak Ibu itu datang dan didot Desember kemarin nomor 132. Tetapi ternyata di satu pihak kemudian memunculkan masalah ke Bapak Ibu. Ih ribet banget ya, kenapa segitu banyak harus buat arsitektur proses bisnis, itu pakai toga, pakai whatever, itu saya yakin Bapak Ibu dikasih akun sama Pan RB untuk mengunggahnya gitu ya. Kemudian di situ banyak sekali urutan-urutannya. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, itu sebenarnya mungkin karena hal baru ya, sehingga terkesan kok gini gitu ya, jadi rada gimana. Nah, dari semua aturan itu kemudian saya coba simpulkan sederhana gitu ya, kita coba sederhanakan. Intinya kemudian bahwa yang diharapkan SBBE ini kan membuat yang tadi Bapak dan Ibu, bahwa digital mindset, digital governance, digital services dan segala macam itu bisa berjalan, bisa diimplementasikan di setiap tempat. Tetapi sebagai kontrol gitu ya, penerapannya juga harus memenuhi beberapa kaidah, beberapa prinsip. Yang pertama bahwa SBBE itu harus diterapkan dengan efektif. Artinya bukan karena SBBE kemudian, nah ini yang bikin Bu SMI ngamuk-ngamuk gitu kapan hari ya. Gimana sih Pemda ini buat aplikasi 1 juta aplikasi tanpa outcome? Oke, fine. Berarti ini kita harus hindari. Gimana caranya? Kita buat efektif. Kita harus bisa memanfaatkan sumber daya yang ada sesuai sama keperluannya. Kemudian terpadu. Nah, jangan sampai datanya tadi kayak terpisah-pisah tadi Bapak dan Ibu. Aplikasi A nyimpen data 1, aplikasi B nyimpen data 2, aplikasi C nyimpen data 3, tapi begitu ada aplikasi ke-5, ke-4, dan seterusnya pengen menggabungkan semua data itu, dia nggak bisa karena masing-masing tidak terhubung. Tidak ada sistem penghubung layanannya. Ini akan jadi masalah. Terpadu. Kemudian berlanjut. Apa yang telah dikerjakan itu jangan berhenti. Sehingga itu akan dilanjutkan lagi di periode berikutnya, di rencana kerja berikutnya, di rencana bekerja berikutnya, dan seterusnya. Dan ini harus dijalankan secara terus-menerus, menyesuaikan kondisi yang berkembang saat ini. Kalau dulu kita cenderung misalkan pakai web server, kemudian koneksinya pakai provider luar gitu ya, servernya kita bawa di luar gitu. Sekarang
ini harus berubah. Nah, berarti tata cara Bapak Ibu merencanakan juga harus berubah. Tapi dia harus konsisten, berkesinambungan, efisien, kemudian akuntabel. Tujuan aja sistem digital ini kan agar semuanya tercatat sehingga jelas gitu ya. Apapun yang kita lakukan itu kemudian bisa dievaluasi oleh siapapun. Nah, kayak akuntabel. Kemudian interoperability, harus ada koordinasi antar seluruh kegiatan, antar unit kerja, antar OPD, antar IPPD, antar kementerian dan seterusnya. Dan yang paling penting terakhir, bahwa apapun yang kita lakukan di dalam SPBE seharusnya aman. Makanya ada domain keamanan informasi dan segala macam nanti kalau kita ngomong evaluasi atau asesmen SPBE. Aman bahwa seluruh data itu dijamin kerahasiaannya, kebenarannya, ketersediaannya, keasliannya, dan seterusnya. Ini prinsip dasar jika kita menjalankan SPBE. Oke, saya yakin Bapak Ibu udah bosan banget sampai ngeliatin yang melungker-melungker bahwa di tengahnya ada arsitektur, ada rencana induk, ada 7 bla 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 gitu ya. Saya skip aja karena saya yakin Bapak Ibu udah sangat tahu. Nah, harapannya kalau sudah menerapkan SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik di seluruh instansi Bapak Ibu itu, kondisi yang diharapkan akan muncul kira-kira kurang lebih seperti ini. Ada kinerja itu yang diharapkan akan sangat baik, jauh lebih baik gitu, karena semuanya dimudahkan, semuanya serba digital, di mana device-nya Bapak bisa dibawa kemana-mana, bisa approval atau validasi pakai tab dari mobil pada saat jalan, sebelum rapat dan segala macam. Kemudian dengan sistem digital ini juga pelayanan publik terpadu, responsif, adaptif, dan mudah diakses, karena hampir 24 jam. Orang menyampaikan komplain kan bisa 24 jam nih kalau ada sistemnya. Ada kemudian yang ketiga, ada inovasi yang terus berjalan yang muncul dari instansi pemerintah, apapun itu gitu, inovasi apa mungkin berkaitan dengan aplikasi atau pendukung kegiatan operasional dan seterusnya. Dari sini kemudian karena memang sangat dinamis gitu ya, dengan inovasinya, dengan keterpaduannya, responsif dan segala macam, dengan kinerja yang tinggi itu, pada akhirnya nanti akan memunculkan SDM dengan kemampuan kepemimpinan kolaboratif dan inovatif. Secara publik kemudian yang juga diharapkan dari penerapan SPBE ini penerapan SPBE ini karena semuanya digital, diharapkan dia akan bisa berperan untuk memberikan data, informasi, sehingga menjadi pendukung untuk pelaksanaan pembangunan di semua sektor. Jadi nggak cuma sektor yang namanya digital aja, nggak, semua sektor apapun gitu ya bisa. Kemudian juga sekali lagi dia akan mencoba memperluas pelayanan publik, dan yang terakhir nih penting nih Bapak dan Ibu, menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dengan Bapak Ibu dibantu melalui sistem digital, sistem elektronik ini, maka segala hal terpantau dengan baik sehingga Bapak Ibu bisa membantu untuk mencegah terjadinya kesalahan prosedur, kesalahan instruksi dan segala macam. Itu akan sangat diharapkan jika SPBE ini diimplementasikan dengan baik dan benar. Oke. Kemudian ini saya coba singkat ya. Saya yakin ini Bapak Ibu juga udah sangat membaca mulai dari Perpres 95 tahun 2018 sampai yang sekarang terbaru 132 2022 pun Bapak Ibu pasti sudah sangat membaca. Ini saya cuma mengingatkan sedikit gitu. Soalnya katanya Mbak Indah tadi nggak boleh kalau nggak ada presentasi, jadi harus presentasi dulu sebelum tanya jawab. Gitu. Padahal saya pengennya ya udah langsung tanya jawab aja gitu. Tapi ternyata nggak seperti itu skema SDS yang ditawarkan sama Smart ID. Oke, ini jadi SPBE itu pada intinya merupakan penyelenggara pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi. Tujuannya mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih. Sehingga penyelenggaraannya pun karena dia itu berbasis teknologi bisa efisien dan terpadu. Intinya semacam itu. Dan siapa yang akan menjalankan? Seluruh instansi pemerintah, Bapak dan Ibu. Baik itu kementerian, instansi pusat, non kementerian, kelembagaan dan segala macam, termasuk juga instansinya Bapak Ibu dalam hal ini di pemerintah daerah. Oke. Apa yang berkaitan sama SPBE ini Bapak Ibu juga tahu ada 7 gitu ya. Ini adalah core-nya
kerangka utama dari sebuah sistem pemerintah berbasis elektronik. Dia harus berisi ini, dia harus menjelaskan 7 hal ini. Sehingga kalau Bapak Ibu melakukan seluruhnya 7 hal ini secara digital, maka secara otomatis kita bisa bilang, Bapak itu sudah mengimplementasikan SPBE benarnya, cuma mungkin nggak sadar gitu. Nah, coba sekarang kita bayangkan rencana dan anggaran. Terlepas Bapak Ibu membuat sendiri ataupun menggunakan aplikasi yang dibuat sama kementerian, sudah ada dong mestinya rencana dan anggaran itu digunakan secara digital. Proses bisnis, nah ini jadi isu. Banyak sekali hal bermasalah, mungkin nanti kita akan bisa bahas. Kemudian data dan informasi, ini juga sedikit mendapatkan isu, apalagi setelah peraturan dari Biro Pusat Statistik ya, BPS ya, beberapa tahun yang lalu. Ini apa sih maksudnya metadata, data referensi dan segalanya, sampai data induk, kuali data, apapun sebutannya, membuat teman-teman dari Diskominfo jadi rada gimana ya, nggak bisa menikmati kopi paginya dengan baik gitu. Oke, nanti mungkin kita perlu bahas. Kemudian infrastruktur, selama Bapak Ibu udah punya infrastruktur, mestinya bisa digunakan untuk mentransmisi data dan seterusnya. Ada keamanan, aplikasi, dan lain-lain. Baik. Kemudian dalam perkembangannya, dalam perjalanannya, pemerintah pusat itu memetakan dari seluruh kerangka konsep SPBE yang ada itu, yang dicemplungin, yang dimasukkan dalam peta rencana strategis mereka seperti ini. Ada tata kelola. Jadi ini targetnya dari dulu, Bu. Kenapa? Makanya digeber banget bahwa arsitektur SPBE itu harus jadi. Sampai berapa kali revisi, termasuk draft rancangan undang-undangnya pun dibuat sama Pan RB berkali-kali, dan pada akhirnya 2022 selesai. Nah, sekarang waktunya Bapak dan Ibu untuk mulai membuat arsitektur SPBE pemerintah daerah berdasarkan arsitektur SPBE nasional. Kemudian rencana strategis berikutnya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat adalah layanan. Bagaimana caranya? Seluruh layanan dari pemerintah itu dapat dilakukan secara digital melalui satu portal. Oke, satu portal Bapak dan Ibu. Jadi semuanya di sana. Kita nggak perlu lagi buka banyak aplikasi, install aplikasi. Misalkan harapannya itu jangan lapor install, nanti hukum install, polisi install, departemen perhubungan install, transformasi wisata install lagi. Nah, harapannya itu semuanya bisa jadi satu, tapi pasti menyesuaikan dengan keadaan dari pemerintah daerah, gimana wilayahnya, gimana tata kelolanya dan sebagainya. Tapi tujuannya adalah membuatnya terintegrasi menjadi satu tempat, satu portal. Kemudian TIK ini juga menjadi isu strategis dalam penerapan SPBE versi nasional. Kenapa? Karena memang masih banyak sekali yang kita harus benahi berkaitan dengan TIK, baik itu berkaitan dengan aplikasi, apalagi infrastruktur gitu ya. Kadang-kadang kalau saya ingat, saya dari desa kecil gitu ya, sampai hari ini pun internet hidup dan mati itu kadang-kadang yang nggak ada. Terus bagaimana kita bisa mengimplementasikan SPBE kalau bahkan koneksi internet aja belum ada gitu ya. Buru-buru pakai Zoom gitu ya, bisa SMS juga sudah menyenangkan gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi isu dan diutamakan oleh pemerintah pusat. Oke. Dengan kerangka seperti ini, dengan rencana strategis yang harus kita adopsi, karena ini adalah statementnya pemerintah pusat, berarti hal ini juga harus diadopsi oleh pemerintah daerah. Nah, bagaimana kemudian sebaiknya kita melihat SPBE ini? Saya yakin view tentang SPBE ini sangat banyak ya, bisa memisahkan antara domain, antara referensi, antara peta rencana induk, RPJMN, RPJMD. Benernya yang mana sih? Oke, fine. Kita pisahkan dulu hal-hal yang seperti itu. Kita sekarang coba lihat. SPBE ini kan intinya adalah sistem pemerintah berbasis elektronik. Artinya bahwa pemerintah itu mengharap Bapak Ibu menjalankan pemerintahan secara digital.
Mencakup apa saja? Kerangka yang tadi pasti. Ini kan, saya kasih gambar yang berbeda ya Bu, biar nggak Bapak Ibu bosan gitu ya dengan gambar yang bundar warna-warni dengan menarik dan segala macam. Hari ini kita simpel-simpel aja, makanya slide-nya juga cuma hitam dan putih dan abu-abu gitu, nggak perlu banyak warna-warni. Filosofinya sederhana. Bagaimana kita mencoba untuk memahami SPB ini dengan jauh lebih sederhana, nggak usah ribet-ribet gitu ya. Oke, fine. Sementara kita ngomong komponen SPB itu bisa kita langsung turunkan dari kerangka SPB nasional tadi. Pasti ini ada 7 ini. Ada rencana anggaran, ada proses bisnis, data informasi, infrastruktur, keamanan, aplikasi, dan buntutnya, ujungnya adalah layanan digital. Oke, ini Bapak Ibu pasti ingat. Kemudian saya tambahin. Dari ini kan kerangka yang harus dijalankan. Nah, untuk menjalankan dan mewujudkan ini diperlukanlah komponen lainnya, yaitu ada arsitektur, ada peta rencana, ada kebijakan internal, ada manajemen, ada penyelenggara, ada audit, dan terakhir ada evaluasi. Jadi untuk menjalankan kerangka ini Bapak dan Ibu, kita memerlukan dukungan juga dari arsitektur, peta rencana, dan segala macam. Nah, yang terakhir sekali lagi kemudian yang bikin masalah dari Bapak Ibu dari komponen ini kan, kalau rencana anggaran semua sudah ada, tinggal sudah didigitalkan apa enggak. Proses bisnis ini banyak masalah gitu ya di lapangan. Pada saat saya melakukan assessment, proses bisnis itu pada akhirnya seolah-olah hanya SOP. Padahal proses bisnis itu bukan SOP. SOP itu cuma hanya bagian kecil dari sebuah proses bisnis dan Bapak dan Ibu. Ini yang kita perlukan. Data informasi ini juga sama, infrastruktur, masalah nasional. Sampai hari ini kita belum punya pusat data nasional gitu ya. Oke, saya coba definisikan sedikit-sedikit. Pertama, Bapak dan Ibu, bahwa yang namanya rencana anggaran itu Bapak Ibu pada saat membentuk rencana dan anggaran itu harus disesuaikan dengan arsitektur SPBE Bapak Ibu buat, yang sudah Bapak Ibu buat. Dan yang kedua juga itu harus disesuaikan dengan peta rencana SPBE. Jika dirasakan perlu, perencanaan dan penganggaran Bapak Ibu di instansi Bapak Ibu itu boleh kok melakukan koordinasi dengan, dalam hal ini, Kementerian PPN, Bappenas, atau mungkin kalau misalkan di tingkat OPD Bapak Ibu ya bisa aja nanti itu berkoordinasi dengan Bapeda yang ada di instansinya Bapak dan Ibu, sehingga koordinasi itu sifatnya selalu ada tujuannya buat apa? Prinsip SPBE 1 yang harus perlu diingat, terpadu. Jadi nggak ada yang misah-misah, nggak ada yang putus dari pusat hingga di instansi daerah. Kemudian proses bisnis. Ini adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur, saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari seluruh instansi. Ini, nah, kenapa tadi saya sampaikan Bapak dan Ibu bahwa proses bisnis ini bukan SOP, bukan sebatas SOP, tapi lebih dari itu. Nah, ini yang kita perlu pahami bersama, bahwa ini juga kita perlu buat dengan koordinasi yang sangat jelas dari setiap unit. Karena itu akan memunculkan terminologi peta lintas fungsi. Karena kegiatan Bapak Ibu di sebuah unit kerja pasti pada akhirnya akan berkaitan dengan unit kerja yang lain. Nah, menyepakati apa yang bisa kita pertukarkan antar unit kerja itu bagian dari bisnis proses yang disebut sebagai lintas fungsi. Ini yang jarang gitu ya diterapkan, jarang diimplementasikan. Tapi padahal ini penting banget. Nanti kita coba lihat cek kendala-kendalanya setelah ini. Oke, kemudian komponen yang berikutnya adalah komponen data dan informasi. Ini mencakup semua jenis data yang dimiliki sama pemerintah. Datanya bisa dari pemerintah, dia dilakukan pengambilan data ke masyarakat, atau justru masyarakat yang memberikannya kepada pemerintah, atau bisa jadi juga pihak atau pun mitra yang lainnya, ya, pihak industri, usaha, dan seterusnya, ataupun komunitas masyarakat yang lain. Ini data dan informasi ini harus diarahkan untuk
mendukung ini Bapak dan Ibu, ada mendukung satu data, harus dijaga integritas datanya agar memudahkan kolaborasi, dan juga ada proses analisisnya. Jadi data itu jangan dikumpulin semua Bapak dan Ibu, semua itu disimpan di sederhananya. Kalau misalkan Bapak Ibu punya flash drive, kemudian seluruh data Bapak Ibu simpan di situ, pada saat digunakan nanti pasti bingung nyarinya. Sama pada saat data-data kependudukan, data tentang potensi daerah, data tentang pendapatan dan segala macam dicemplungin semua begitu saja, pada akhirnya bingung. Bahkan mungkin saat ini Bapak Ibu sudah punya beberapa dokumen terkait sama SPB karena berubah, berkembang dan seterusnya. Saya yakin Bapak Ibu sudah punya beberapa versi. Dan kalau ditanya sekarang, data yang terakhir yang bisa kita pakai yang mana, kayaknya masih saling tanya dulu deh. Bentar Pak, saya tanya dia dulu. Pada akhirnya dokumen itu dan data itu tidak bisa didapatkan. Data di SPB itu harapannya dikoordinasi dengan sangat baik secara kolektif, gitu, makanya disebut sebagai satu data. Integritas, keaslian, kebenaran datanya perlu dijamin, dan kemudian dari seluruh data yang ada, data itu harus bisa dibaca, dipelajari, dikategorikan, dan digunakan sebagai awalan untuk membuat keputusan, decision support system. Nah, pada akhirnya nanti yang akan perlu diimplementasikan. Infrastruktur SPB ini ada tujuannya adalah untuk mendukung agar aplikasi layanan yang terdistribusi tadi dan terintegrasi itu bisa berjalan, sehingga bisa mempertukarkan data dari seluruh instansi IPPD, gitu ya, bahkan ke kementerian dan pusat. Yang harus dibangun menjadi PR kita semua, termasuk di tingkat nasional, itu adalah pusat data. Ini nanti pusat data ini yang akan menyimpan seluruh data Bapak Ibu semua, menyimpan aplikasinya, menyimpan apapun, gitu ya. Kemudian yang kedua, dengan mengingat keamanan, gitu ya, kita selalu bermasalah dengan keamanan hingga hari ini, ya, entah yang data KTP bocor, yang rekening bocor, yang terakhir paspor 37 juta paspor bocor. Nah, kenapa? Karena gitu ya, kita di masing-masing IPPD, instansi pusat dan pemerintah daerah, itu biasanya terhubung dengan gedung lain ataupun instansi lain melalui internet. Padahal mestinya antar instansi itu jangan lewat internet. Kenapa kemudian yang harus dibuat jaringan intra pemerintah, sifatnya private? Dengan jaringan private ini, nggak mungkin dong orang luar itu akan ngambil. Sehingga skopnya kan makin kecil. Kita nggak perlu lagi khawatir dengan berbagai macam hacker dan segala macam, karena jalur komunikasinya private, jaringan intra pemerintah, intranet. Kalaupun masih terjadi kebocoran, berarti skop pengawasannya akan lebih ringkas, ngelihat ke dalam, nggak perlu lagi ngelihat keluar. Loh, ini kan sudah private, di dalam orang-orang dalam semua yang pakai, kenapa masih bocor? Nah, ngekernya kan cukup orang internal aja, udah nggak perlu keluar lagi. Kemudian yang juga perlu dibangun adalah sistem penghubung layanan. Kalau bahasa kita di komputer, informatik, itu namanya API, Application Programming Interface. Tujuannya adalah sebagai jembatan bagi seluruh layanan, seluruh aplikasi yang ada, sehingga pertukaran data itu dimungkinkan. Kenapa diakomodir? Ya enggak mungkin dong menghapus seluruh aplikasi Bapak Ibu yang selama ini sudah dipakai bertahun-tahun. Ya, saya udah nyaman dan itu fiturnya sudah sangat banyak, mengumpulkan ini itu bisa semua. Oke, berarti sekarang gimana caranya ngumpulin datanya agar bisa terpusat? Nah, bukan aplikasinya yang harus diganti semua, enggak. Kementerian juga tidak menyarankan seperti itu, tetapi gitu. Bagaimana caranya agar aplikasi yang Bapak Ibu pakai itu bisa mengirimkan datanya ke aplikasi di pemerintah daerah yang lain ataupun di instansi pusat yang lainnya, sehingga data itu bisa dikumpulkan dari manapun, apapun aplikasi yang Bapak Ibu pakai. Dengan adanya sistem penghubung layanan ini juga menjadi PR yang paling besar yang harus kita hadapi bersama. Keamanan tadi sudah saya sebutkan sedikit, singgung pada saat kita ngomong infrastruktur dan aplikasi. Intinya pada saat kita ngomong keamanan,
Setiap data itu harus dijaga confidentiality-nya, kerahasiaannya, kemudian dijaga integrity-nya, keutuhan dan kebenarannya, dijaga ketersediaannya, bisa diakses dari manapun. Kan tadi tujuannya sistem digital itu adalah memperluas akses dan mempermudah akses. Sehingga data itu juga harus tersedia kapanpun. Termasuk kemudian yang terakhir adalah keasliannya, autentiknya, bahwa memang data ini dikeluarkan oleh instansi A sehingga itu bisa dipertanggungjawabkan dengan benar. Aplikasi ada dua gitu ya, ada aplikasi umum, aplikasi khusus. Umum itu adalah aplikasi yang digunakan oleh halo. Masih yuk Bapak dan Ibu masih bisa terhubung lagi kah? Sepertinya memang pagi hari ini dengan kondisi yang mendung-mendung ini kayaknya koneksinya juga pengen tidur terus gitu ya. Masih terhubung Bapak, alhamdulillah. Oke. Karena tadi di chatnya putus nyambung, katanya putusnya. Waduh, putus nyambung kayak ini. Oke. Oke, siap. Saya share lagi ya. Nah. Salah satu kendala implementasi SPBE di Indonesia adalah ketersediaan infrastruktur yang baik, termasuk yang kita alami sekarang, Bapak dan Ibu. Jadi pengennya digital semua, tapi kalau paket data habis, koneksi cuman bisa buat download audio, setel video sudah nggak bisa gitu ya. Fine. Tapi baiklah, mari kita coba atasi itu semua dengan SPBE yang kita punya. Mudah-mudahan nanti intranet itu bisa jalan sehingga nggak ada lagi masalah dengan koneksi dan data, baik itu video ataupun audio. Oke, aplikasi. Bapak Ibu lihat share screen saya kan? Terlihat Bapak. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, terakhir adalah layanan. Ini ujungnya Bapak dan Ibu. Bapak Ibu sudah punya aplikasi bagus, infrastruktur bagus, sistem keamanan yang bagus, tapi kalau layanan yang nggak ada, itu percuma juga. Sehingga sebenarnya yang melatar belakangi adanya SPBE itu adalah bagaimana pemerintah daerah ataupun instansi pusat itu bisa melayani penduduknya, masyarakatnya dengan sebaik-baiknya. Jadi buntut-buntutnya ya di layanan ini. Dan layanan yang diperkenalkan di SPBE itu dikategorikan jadi dua. Layanan internal untuk Bapak Ibu bekerja setiap harinya, layanan administrasi pemerintahan, dan juga layanan yang akan menjadi bagaimana Bapak Ibu melayani masyarakat, yang disebut sebagai layanan publik. Layanan disesuaikan dengan kebutuhan publik. Jadi ada dua, layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik. Oke, kira-kira sampai di sini kita perlu diskusi di tengahnya atau saya lanjutkan sampai habis, Mbak Indah? Lanjutkan. Kira-kira berapa menit lagi? Berapa menit lagi saya presentasi ini biar Bapak Ibu mungkin bisa berdiskusi sesama peserta dengan operator, dengan saya sebagai pembawa masalah hari ini gitu ya. Berapa menit lagi? Oke, kalau enggak saya lanjutkan mungkin lebih cepat ya biar enggak bosenin, biar enggak ngantuk Bapak Ibu. Soalnya Bapak Ibu sudah tahu semua. Nah, yang terbaru 132 tahun 2022, oke. Yang paling jadi isu sentral adalah arsitektur SPBE nasional. Sebenarnya arsitektur itu adalah kerangka dasar yang ini definisinya Pak, yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur dan keamanan untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi. Jadi arsitektur ini ya kayak tadi yang dia mencoba untuk mengatur bagaimana
seluruh hal yang Bapak Ibu lakukan selama ini di masing-masing tempat Bapak Ibu itu kemudian bisa diintegrasikan, bisa distandarisasi sehingga memunculkan layanan yang selalu sama dimanapun dia berada. Arsitektur SPBE ini ada 3. Yang paling gede dan menjadi acuan buat semua adalah arsitektur SPBE nasional. Arsitektur SPBE nasional ini dibuat dengan mengacu kepada 2 dokumen Bapak dan Ibu, yaitu Rencana Induk SPBE Nasional dan RPJMN. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tingkat Nasional Bapak Ibu. Ini yang jadi acuan. Jadi rencana induk SPBE plus RPJMN itu digunakan untuk membentuk yang namanya arsitektur SPBE nasional. Di bawahnya mengacu kepada arsitektur SPBE nasional ini itu ada arsitektur 2 arsitektur lagi, yaitu SPBE instansi pusat dan arsitektur SPBE pemerintah daerah. Arsitektur SPBE instansi pusat ini mengacu kepada arsitektur SPBE nasional dan Renstra. Karena instansi pusat pasti punya Renstra. Nah, untuk yang pemerintah daerah, arsitektur SPBE pemerintah daerahnya itu dibuat dengan mengacu kepada arsitektur SPBE nasional plus RPJMD-nya Bapak dan Ibu masing-masing. Jadi ini yang harus digunakan acuan. Jadi, sehingga mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan sekarang udah Bapak Ibu udah punya arsitektur semua. Kalau yang instansi pusat itu tenggatnya adalah Desember 2023, yang pemerintah daerah masih dikasih ketempatan hingga Desember 2024. Jadi 1 tahun lagi. 1 tahun lebih. Jadi harapannya arsitektur SPBE-nya Bapak dan Ibu itu paling lambat nanti jadi Desember 2024. Tapi kalau bisa ya sebelum itu gitu ya. Usahakan jauh sebelum itu. Peta rencana. Nah, apa hubungannya antara arsitektur dan peta rencana? Peta rencana. Kalau SPBE nasional itu acuannya adalah rencana induk dan RPJMN, sementara arsitektur SPBE-nya Bapak Ibu itu mengacunya ke arsitektur nasional dan RPJMD. Oke. Nah, untuk mengatur arahnya itu harus dipetakan, dibuat rencana kegiatannya yang dicantumkan dalam sebuah dokumen yang namanya peta rencana. Peta rencana SPBE ini merupakan dokumen yang mengatur arah dan langkah pelaksanaan SPBE. Jadi setelah punya arsitekturnya itu kan tentang referensi, tentang domain gitu ya, dengan kodifikasi segala macam nomenklatur itu baru pencatatannya, kesetaraannya nanti di nomenklaturnya. Implementasinya dari arsitektur SPBE itu adalah ada di peta rencana. Nah, ini yang akan menentukan bagaimana Bapak Ibu menjalankan, menerapkan SPBE di instansi masing-masing. Dibuat selama 5 tahun, sama seperti halnya juga arsitektur SPBE itu 5 tahunan gitu ya, karena dia mengacu kepada RPJMD. Peta rencana disusun untuk jangka waktu 5 tahun dalam bentuk program dan atau kegiatan SPBE. Ini kan ini peta rencana. Kemudian komponen berikutnya yang penting juga untuk mendukung kerangka kerja SPBE itu adalah manajemen SPBE dalam hal ini. Didefinisikan sebagai rangkaian proses guna mengimplementasikan SPBE, mendapatkan implementasi SPBE yang efektif, efisien, dan terintegrasi untuk memunculkan layanan SPBE yang berkualitas. Nah, manajemen SPBE ini banyak Bapak Ibu, ada risiko, ada manajemen data, ada manajemen layanan, ada manajemen perubahan, ada keamanan informasi, ada manajemen aset, ada manajemen pengetahuan. Nah, Bapak Ibu juga harus tambah pintar nanti ini dengan manajemennya SPBE, pengetahuan aset segala macam itu dibahas semua, diberesin semua di sini. Nah, penyelenggara ini komponennya SPBE dengan aturannya, dengan kerangkanya, dengan pendukung-pendukungnya tadi itu, kalau nggak ada yang jalaninya percuma. Kenapa SPBE itu kemudian benar-benar bergantung kepada Bapak Ibu semua, kepada kita semua. Karena kita yang akan mengimplementasikannya, kita yang akan berperan memberikan kontribusi di situ. Sehingga harus ada kejelasan bahwa setiap IPPD itu harus punya tim
SPBE yang tegas, jelas. Mereka punya orang, mereka punya dana, mereka punya rencana, mereka punya target. Nah, ini yang juga kadang-kadang Mas ya gitu ya, masih kurang dan lebih lah gitu. Kadang-kadang karena mindset bahwa SPBE itu kan punya Kominfo, ya sudah Kominfo aja yang jalanin. Akhirnya ya seperti inilah kita sekarang gitu. Tapi sebenarnya bukan gitu ya. Koordinator pelaksananya boleh gitu ya, kita serahkan pada Kominfo, tapi implementasinya, realisasinya itu tidak mungkin bergantung hanya kepada satu tempat saja, satu unit kerja saja. Oke, kemudian audit, ya seperti biasa Bapak Ibu juga udah tahu ada auditnya ada dua, itu ada aplikasi, ada infrastruktur, atau pengecekan terhadap aplikasi dan infrastruktur sekaligus yang disebut sebagai audit keamanan SPBE. Ini diatur segala caranya, termasuk durasinya gitu ya, standarnya 1 tahun, per 1 tahun harus ada evaluasi internal, per 2 tahun nanti ada audit eksternal gitu. Itu udah syarat mutlak dari SPBE, Bapak Ibu harus usahakan untuk dipenuhi agar nanti di bagian domain tata kelola termasuk di audit itu Bapak Ibu bisa mendapatkan indeks SPBE yang bagus. Evaluasi ini setiap tahun Bapak Ibu selalu diingatkan. Saya yakin sekarang adalah waktunya untuk mengunggah bukti dukung Monep SPBE Go ID gitu ya. Bapak Ibu pasti sudah pusing-pusing di situ. Silakan dipersiapkan seluruh dokumennya nanti agar asesmen itu mudah melakukan tugasnya gitu. Kalau tugasnya bisa dijalankan mudah, harapannya nanti kemudian indeks SPBE ya, instansi Bapak Ibu bisa lebih tinggi. Oke, itu ya. Itu sebenarnya yang diharapkan sama SPBE. Itulah SPBE, itu dasar aturannya. Ini loh sebenarnya komponen-komponen yang kita perlu perhatikan. Seandainya itu semuanya dijalankan dan dipenuhi, mestinya nggak ada lagi instansi pemerintah yang indeks SPBE-nya 1, saya jadi ingat saya orang Jawa Timur gitu ya, jadi malu. Provinsi Jawa Timur itu, maaf Bapak Ibu, ya kita sama-sama dari Jawa Timur terutama, paling banyak memiliki IPPD yang nilai indeksnya kurang dan cukup. Ada yang 1,2 Bapak Ibu, itu kan statusnya kurang banget. Ada yang satunya lagi sekitar 1,3, itu juga statusnya masih kurang. Kabupatennya nggak usah saya sebutkan ya Bapak Ibu, kotanya juga nggak usah saya sebut. Tapi Provinsi Jawa Timur memiliki IPPD sekitar 25 IPPD yang nilainya di bawah baik. Ini jadi PR paling besar. Oke. Kenapa kok susah diimplementasikan? Ini nih. SPBE buat kita itu masih pada tataran pemenuhan bukti dukung. Ya pokoknya nanti indeksnya keluar ya sudah selesai. Terus ya nanti kita pikirin lagi kalau sudah mau mengirim bukti dukung di tahun berikutnya gitu. Nah, ini kan nggak sesuai sama harapannya SPBE sebenarnya. Karena SPBE itu berkesinambungan jalan setiap saat, bukan karena dievaluasi. Evaluasi itu hanya salah satu bagian dari implementasi SPBE. Ini keliru. Satu. Yang kedua, realitanya adalah bisa jadi gitu ya, IPPD itu sudah juga melibatkan konsultan dan mitra lainnya pada saat menerapkan SPBE, tetapi karena sudah kadung diserahkan, kadang-kadang kita itu terlalu baik gitu ya. Jadi semua hal itu ya udahlah kita serahin sama konsultan aja deh, mau dibuatin apa kita manut. Lah, kalau udah seperti itu, memang nanti yang menjalankan siapa Bapak Ibu? Bukan konsultan yang menjalanin, kita sebagai IPPD ini yang harus jalanin sendiri. Nah, karena nggak paham apa yang direncanakan sama konsultan atau mitra, pada akhirnya kemudian ya arsitektur SPBE, peta rencana dan segala macam SPBE XYZ itu ya cuma berupa laporan akhir, cuma berupa dokumen. Nah, ini yang sebenarnya juga nggak boleh terjadi. Nomor 3, misalkan ini yang seperti yang saya sebut tadi, asumsi yang berlaku SPBE adalah tanggung jawab
satu OPD, yaitu Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian. Jadi OPD yang lain ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Ya udah biarin aja, itu urusannya Kominfo, itu mah kita santai aja. Padahal gitu, pelaksana yang benar itu semuanya, seluruh unit itu harusnya mendukung pelaksanaan SPB dengan baik. Kemudian kadang di beberapa tempat sesuai sama pengalaman saya melakukan asesmen, ada juga bahkan pemerintah daerah yang belum punya tim koordinasi SPB. Dari mana melihatnya? Pada saat melakukan asesmen, kebijakan internal yang berupa peraturan wali kota ataupun peraturan bupati, bupati itu hanya beberapa hari sebelum asesmen dilakukan. Tidak mungkin dong dia punya tim selama ini gitu. Pasti ini hanya untuk memenuhi kriteria saja. Nah, itu yang sering terjadi. Dan yang paling nggak kalah penting juga adalah bahwa kondisi nyatanya sedikit IPPD yang mengalokasikan anggaran secara khusus untuk menjaga keberlanjutan implementasi SPBE. Jarang yang nyemplunginnya ke dalam rencana jangka menengah ataupun program kerja, Renstra dan seterusnya. Kenapa? Memang SPBE ini mahal sih Bapak dan Ibu ya. Kita pindah ke digital itu artinya semuanya kita harus punya. Kita harus punya aplikasinya, kita harus punya infrastrukturnya, kita harus menjaga keamanannya, kita harus punya SDM yang kompeten dan segala macam. Dan itu bukan sesuatu yang mudah. Tetapi seyogyanya begitu peraturan presiden yang sekian banyak itu keluar, mestinya kita mencoba mulai untuk mengimplementasikan itu. Itu kira-kira yang bisa ini saya sampaikan berkaitan dengan realita. Kenapa bisa jadi seperti itu? Bisa jadi karena ini, Pak. Kenapa kok kendalanya banyak benar? Ya bisa jadi karena kendala terkait sama kendala kebijakan, kendala ekonomi, kendala kondisi geografis gitu ya, kendala SDM dan juga kendala keamanan. Ini bisa jadi menjadi penyebab kenapa hal-hal yang di sini ini bisa masih berlaku dengan jelas, sehingga kita nggak bisa mengatakan bahwa penerapan SPBE itu tiba pada satu kondisi yang sudah ideal. Nah, SPBE seharusnya ini saya simpan buat kita diskusikan Bapak Ibu. Saya yakin ya slide saya masih insya Allah masih panjang banget, masih banyak sekali ini Bapak Ibu. Tapi mari kita sekarang mencoba dengan subjudul, subchapter SPB seharusnya mungkin akan muncul banyak pertanyaan dari Bapak Ibu dari teori tentang SPBE-nya sendiri yang tadi, konsep-konsepnya dan harapan-harapan yang terjadi, plus gap-nya dengan realita yang ada. Kira-kira seperti itu. Gimana kalau seperti itu Mbak Indah? Itu yang dulu saya sampaikan. Nanti setelah ada pertanyaan, saya akan lanjutkan lagi dengan seperti sebenarnya SPBE itu kudunya yang kayak gimana gitu. Jangan khawatir Bapak Ibu, mungkin juga nggak selesai satu hari, mungkin ya mudah-mudahan nanti di hari berikutnya atau di kesempatan berikutnya Mbak Indah juga masih ngasih kesempatan untuk kita diskusi, atau minimal nanti saya share aja slide-nya semuanya gitu ya, mungkin itu bisa lebih bermanfaat lagi untuk Bapak dan Ibu bisa baca at any time. Silakan Mbak Indah, saya cukupkan dulu di sini. Baik Pak Amron, terima kasih ya Pak atas materinya yang menarik. Tadi kita udah bahas, ternyata tuh SPBE itu kompleks sekali begitu ya Pak. Ada kendala-kendalanya, ada konsepnya, ada kerangkanya. Baik Pak, mungkin langsung saja begitu ya, karena di sini sepertinya pesertanya juga sudah antusias Pak, sudah banyak yang raise hand. Di sini ada Pak Kosasi dari PTN Banten. Monggo Bapak untuk menyampaikan tanggapannya atau pertanyaannya, saya persilakan. Terima kasih Bu Indah, terima kasih Pak Saiful. Sama-sama Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari instansi perguruan tinggi negeri di Banten, namanya Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kami terkait dengan SPBE, berarti sistem pelayanan sistem pemerintahan berbasis elektronik, Pak. Berbasis elektronik. Kami sudah banyak sih Pak terkait dengan aplikasi yang ada gitu kan. Cuma saking banyaknya aplikasi, saya sempat
kok jadi nggak efektif. Ini sih sempat sih kalau ada rapat pimpinan suka kami sampaikan, ini aplikasi banyak, kenapa nggak dilingkan gitu Pak? Nggak dilingkan, jadi nggak efektif akhirnya. Sedangkan sebenarnya sama gitu. Nah, pas kebenaran kita kan ada produk dari sister Pak, sister yang dari Kementerian Kemendikbud. Nah, kemudian kita ada Sikita, produk aplikasi dari Untirta-nya sendiri. Nah, itu hampir mirip, history pegawai, baik dosennya maupun tendiknya ya. Nah, di situ. Nah, itu nggak dilingkan, belum sempat sampai dilingkan gitu. Kan itu sebenarnya hampir sama ya Pak. Jadi tidak bekerja 2 kali, nginput yang ini update, nah ini diinput juga gitu. Apalagi diambilnya nanti terkait dengan laporan kinerja, mengambilnya dari situ. Nah, seperti itu. Nah, yang saya tanyakan yang pertama itu, kedua terkait dengan aplikasi, kan baik aplikasi yang khusus internal ya Pak, misalnya laporan-laporan yang nggak di-share untuk publik ya, dan ada juga yang aplikasi yang untuk publik gitu kan. Nah, itu seperti itu. Jadi yang saya tanyakan terkait dengan banyaknya aplikasi yang harusnya efektif, jadinya nggak efektif ya Pak, karena penginputan update datanya itu double gitu. Seperti itu Pak. Ya, terima kasih. Itu pertanyaan yang saya sampaikan. Terima kasih Pak. Baik Bapak, mungkin Mbak Indah ini dicatat dulu pertanyaannya, mungkin ada lagi pertanyaan yang lain. Sekalian nanti memberikan kesempatan untuk saya cari contekan dulu Pak. Atau jawab langsung. Monggo Bapak dijawab langsung. Oh gitu, oke. Saya ngikut moderatornya. Oke, baik. Untuk pertanyaan dari Pak Kosasi, saya pertanyaan pertama saya jawab dengan sistem penghubung layanan, begitu Bapak. Kemudian untuk pertanyaan kedua itu berurusan dengan apa tadi Pak? Yang kedua masih di mute. Oh ya. Yang kedua terkait dengan aplikasi yang untuk publik. Oke, baik, ya, siap. Aplikasi jadi gini, yang terkait dengan laporan, dan aplikasi yang disampaikan informasi ke publik. Gitu, gini. Kan? Nah, jadi untuk jawaban yang pertama itu solusinya adalah sistem penghubung layanan. Sehingga Bapak antar aplikasi yang Bapak kembangkan itu mestinya ada API-nya. Atau kalau memang dia berbasis web, kita ngomong web service dan segala macam, yang memungkinkan pertukaran data. Nah, targetnya dari IDSBBE ini Bapak adalah untuk memungkinkan Bapak menghubungkan seluruh aplikasi itu. Target di tahap keduanya adalah bagaimana agar Bapak cuma punya satu aplikasi saja, aplikasi yang sangat besar, seperti katanya Pak Cahyono, Deputi Balak dari Pan-RB. Nanti pada akhirnya kita akan punya sebuah aplikasi yang sangat besar, walaupun secara informatika kamu saja dimikir juga emang sebesar apa aplikasi yang modern, tapi ya enggak apa-apa, itu adalah target gitu ya Pak, cita-cita gitu. Enggak, dengan demikian nanti kata keduanya adalah bisnis proses. Pak Kosasi itu harus ngecek sebenarnya apa sih fitur yang dilakukan oleh aplikasi A, apa sih fitur yang dilakukan oleh aplikasi B, siapa yang melakukannya, data apa yang bisa dikirimkan. Biasanya akan ada overlap. Sehingga contohnya kayak kita di universitas memang ini kampus saya udah buat sistem kepegawaian. Nanti kementerian minta mengisi sister. Nanti ada lagi Simlitabmas, ada lagi apalagi padahal yang diisi sama nama, NIM, golongan, pangkat, jabatan, fakultas, departemen, kan seperti itu sama. Nah, ini juga sebagai asesor saya bersifat netral Pak Kosasi. Saya tidak mengatakan kementerian itu sudah mengatur semuanya, mereka juga harus diatur. Jangan cuma mau mengatur pemerintah daerah, tetapi mereka sendiri tidak mau melakukan integrasi, tidak mau mengimplementasikan SPL-nya. Ya memang harus dibuat jelas di situ. Nah, proses bisnis ini juga akan menjawab yang nomor 2 Pak.
bahwa pada saat kita ngomong informasi dan data, kita punya 4 karakter. Confidentiality, integrity, kemudian availability. Gitu. Nah, ini kan harus diatur. Mana yang untuk diakses publik, mana yang tidak. Siapa yang mengatur ini? Kita harus membuat privilege-nya. Di mana? Di proses bisnisnya, Pak. Sehingga nanti implementasi dari proses bisnis terhadap aplikasi itu bisa dicek dari audit TIK. Ini beneran nggak nih aplikasinya cuman connect ke sini, cuma kirim ini aja, ini yang bisa pakai cuman ini dan itu dan seterusnya, Pak. Sehingga harus dibedakan. Makanya kalau contoh yang selalu dipakai sama SPBE di Pan-RB itu adalah dokumen publik. Oke, keterbukaan publik. Kita ngomong JDIH, terutama yang berkaitan dengan hukum, dokumen informasi hukum secara resmi. Jadi Bapak Ibu kan selalu punya nih di situsnya Pemda itu selalu ada dokumen RPJMD yang bisa diakses oleh siapapun. Di situ juga selalu ada dokumen-dokumen yang terkait keputusannya bupati atau wali kota ataupun gubernur dan seterusnya. Ini harus dikategorikan, Pak, dengan mengacu kepada 4 sifat data dan informasi tadi, mana yang publik, mana yang rahasia, confidential gitu ya Pak, mana yang bisa diakses, mana yang. Nah, kenapa nggak bisa didefinisikan saat ini? Karena kita belum punya petanya, Pak. Mana nih sebenarnya data yang bisa dikirim ke situs, bisa diakses umum, mana nih data yang harus login dulu, Pak. Ya harus login dulu sebagai stafnya dari IPPD, baru dia bisa mendapatkan data dan seterusnya. Intinya kemudian lari ke rule. Dalam hal ini adalah bagaimana sih kategori data itu, bagaimana standar datanya, bagaimana metadatanya, siapa yang akan pergi mengambil dan seterusnya. Kira-kira begitu Pak Kosasi kalau pandangan saya terhadap pertanyaannya Pak Kosasi. Mungkin ada lagi yang perlu ditanyakan. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Kata kunci 2 Pak ya, SPL dan proses bisnis. Yang berikutnya, monggo Mbak Indah, adakah? Baik Pak Amron, terima kasih juga Pak Kosasi atas pertanyaannya begitu ya. Di sini juga sudah ada yang raise hand, Bu Selvi Haloho dari Kabupaten Kukar. Halo Ibu Selvi. Ya, silakan halo, Mbak. Bu. Ya, silakan Bu. Monggo Bu untuk menyampaikan hal yang ingin ditanyakan. Baik, terima kasih sebelumnya untuk Mbak Indah dan Pak Amron. Saya dari Pemkab Kukar, Pak. Kebetulan Pemkab Kukar ini hasil LHE dan LHP 2 tahun terakhir ini mengalami penurunan nih, Pak. Jadi, nah ini masalah yang terulang setiap tahun itu terkait ini, Pak. Persepsi yang berbeda di antara seluruh perangkat daerah. Dan kurangnya juga awareness dari mereka gitu Pak. Karena kan tadi yang seperti Bapak sampaikan bahwa ini bukan cuma tugasnya Diskominfo, tapi di seluruh pemerintah daerah gitu. Lalu sebaiknya apa Pak? Minta saran dan tipsnya mungkin dari Pak Amron. Apa yang seharusnya dilakukan Pemda atau Diskominfo nih, karena dia kan pemangku indeks SPBE ya Pak ya. Yang harus dilakukan supaya lebih mudah nih Pak dalam mengimplementasikan SPBE supaya nggak di tahun-tahun berikutnya bisa turun lagi nanti SPBE-nya Pak. Terima kasih. Oke, baik Bu Selvi. Waduh jauh banget ya Kutai Kartanegara nih. Baik Bu, jadi simptomnya selalu sama. Jadi kira-kira penyebab umumnya itu adalah karena memang saya yakin sekali mungkin ya ini Bu Selvi juga pasti udah diunggah semua ya Bu, bukti dukungnya udah lengkap. Mudah-mudahan udah lengkap. Kemudian seluruh domain juga sudah diperbarui, diperhatikan gitu. Hal pertama yang bisa kita lakukan untuk membuat perubahan itu pasti Bu, yang jelas adalah koordinasi. Artinya bahwa saran saya mungkin Bu Selvi bisa mengusulkan beberapa kegiatan dari Kominfo gitu ya, yang intinya memberikan sosialisasi tentang bagaimana SPBE diimplementasikan seharusnya
bagaimana SPBE itu harusnya diterapkan. Bagaimana seluruh arsitektur SPBE, baik domain ataupun referensi itu bisa kemudian dibentuk. Karena ini kata kuncinya, Bu, sekarang. Kalau kita ngomong 2022 setelah SPBE nasional muncul, mau nggak mau, Bu Selvi, bukan Kominfo-nya Bu Selvi juga, tapi pemerintah daerahnya Bu Selvi itu harus punya yang namanya arsitektur SPBE daerah. Nah, membuat arsitektur SPBE daerah ini itu dilakukan dengan mengacu ke 2 dokumen utama, 3 seharusnya idealnya. Yang pertama adalah arsitektur SPBE nasional, ini wajib, gitu ya. Kemudian di situ ada RPJMD dari pemerintah daerah. Yang punya RPJMD kan pemerintah daerah, Bu, bukan Kominfo. Dan yang ketiga adalah dokumen Renstra. Nah, tahapannya, Bu, berarti Kominfo yang menginisiasi ada koordinasi rencana pembentukan arsitektur SPBE daerah, berkoordinasi dengan Bapeda karena di situ ada RPJMD-nya, gitu ya, dan juga ada Renstra-nya. Sehingga pada saat dibentuk bukan Bu Selvi yang datang ke seluruh OPD minta datanya, enggak, bukan seperti itu. Bahwa sekali lagi kalau Kominfo di Kukar di tempatnya Bu Selvi mengorganisir, ya benar. Tapi tidak melaksanakannya, tidak membentuknya sendiri. Dan jangan pernah itu dilakukan sendiri, Bu. Karena indeks SPBE rendah itu bukan kesalahan Kominfo. Kesalahan kita semua di PPD. Kenapa kok jadi rendah? Nah, persepsi ini yang harus dipahamkan. Jadi jangan khawatir jangan bosan-bosan untuk melakukan sosialisasi. Bahwa SPBE ini punya semua, punyanya IPPD, bukan punya OPD Diskominfo data aja. Ini yang perlu dipahamkan benar. Sehingga mulailah dengan sosialisasi ini, Bu. Sering-sering melakukan koordinasi rapat tentang pembentukan draft arsitektur SPBE, pembentukan peta rencana. 2 ini kan, Bu. Arsitektur dan peta rencana ini yang harus Ibu miliki sehingga domain 1-nya Ibu nanti bisa naik. Domain 1 dan domain 2. Kalau itu nggak ada, otomatis udah satu semua deh. Begitu, Bu, kalau saran saya untuk Bu Selvi dengan kondisi di Kukar. Ya, izin Pak, kalau misalnya nanti kami ingin diskusi lebih lanjut dengan Pak Amron, apakah kami harus menghubungi Smart ID atau bisa langsung menghubungi Bapak ya, Pak? Nah, itu saya serahkan ke Mbak Indah karena kebetulan saya diundang ke sini, Bu. Bu Indah yang bisa mengelola semuanya. Baik, Pak Amron, terima kasih banyak. Sama-sama, Ibu. Baik, terima kasih Pak Amron. Kemudian juga terima kasih Bu Selvi atas pertanyaannya. Nah, menyangkut pertanyaan Ibu Selvi tadi ya, bagaimana nih kalau misalnya Ibu pengen ngobrol lagi nih dengan Pak Amron? Nanti bisa Ibu menyampaikan pertanyaannya melalui Smart Question di channel YouTube kami, begitu ya Bu. Nanti juga bisa menghubungi Smart ID langsung untuk dihubungkan dengan Pak Amron atau dengan tenaga ahli kami untuk membahas terkait SPBE ini. Baik Bapak, mungkin lanjut lagi nggih Pak Amron. Di sini juga ada yang raise hand, yaitu dari Bapelit Bangda. Halo Ibu. Ya. Makasih Baik, Mbak. Monggo menyampaikan. Ibu Rinawati nggih, monggo menyampaikan pertanyaannya. Makasih Mbak Indah. Mohon maaf sebelumnya, saya dari Bapeda Kabupaten Pasuruan, Pak Amron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik bagi saya karena SPBE ini memang ramai diperbincangkan. Juga kami ini mungkin dari teman-teman tadi dari sisi Kominfo ya. Kalau saya mungkin dari sisi Bapeda. Memahami SPBE, Pak, mohon maaf ya, itu agak susah bagi kami ketika kemudian bahasanya mungkin tidak disamakan ya, bahasanya Kominfo yang tadi bahasa arsitektur, kemudian ini ke bahasanya dokumen perencanaan. Padahal tadi ada 3 syarat sudah disampaikan. 1, rencana induk yang nasional, RPJMD dan Renstra. Kami kesulitannya begini Pak, 1 pertanyaan saya adalah
sebelum semua itu ini ada namanya blank spot area. Kalau blank spot area itu mestinya kan sudah harus terpetakan dulu ya. Kita belum ngomong bagaimana pelayanan ya. Karena tadi sudah satu masalah utama adalah jaringan. Dan ini juga ada di kami walaupun tidak dalam skala luas misalnya. Itu apakah sudah ada di rencana induk nasional ya? Saya lihat di itu tidak ada. Satu, padahal itu kewenangannya juga bukan di kabupaten. Itu yang harus kami juga antisipasi karena tidak bisa tercapai 2 pelayanan tadi kalau tidak ada itu tertuang di mana. Terus yang kedua, Pak Ngapunten, berkaitan dengan beberapa mungkin apa ya namanya Pak verifikasi atau apa ya yang di SPBE. Sebenarnya kalau kami mau masukkan SPBE itu di dokumen RPJMD, yang kebetulan sekarang kan ada RPD dan nanti RPJPD yang lama. Kami harus seperti apa? Karena tadi rigid sekali dan kalau mau di total anggaran, kalau mau kesimpulan lah terakhir, itu kan luar biasa Pak, banyak sekali gitu ya. Padahal kalau kita tahu bahwa keterbatasan anggaran itu nomor 1. Tidak ada daerah yang kemudian terlalu kaya sekali, waduh semua langsung 1 tahun misalnya, yang sesuai dengan amanatnya nasional gitu ya. Nah, kami di Bapeda perlu clue. Andaikan dokumen perencanaan tadi tahapannya sudah kami bisa menerjemahkan langsung gitu. Mungkin membantu kami sekali gitu ya. Tahapan pertama ini harusnya ini loh untuk memenuhi yang dari nasional tadi. Gitu ya, nasional ketika diturunkan di provinsi maupun kabupaten harus ini loh tahapan yang harus minimal dan itu tertuang di dokumennya spesifik tadi dokumen SPBE tadi ya mau dia peta rencana maupun arsitektur dan itu nanti kami akan tuangkan di RPD atau nanti kami akan ini di rencananya perangkat daerah dan kami kesulitan itu Pak soalnya karena kalau mau ngomong totalnya harus segini, waduh itu yang bagaimana ya kalau kita ngomong 24. Nah, kami butuh masukan nih Pak Amran ya. Pak Amran terkait juga dengan verifikasi, validasi, kemudian data minimal untuk terkait dengan Kemenpan RB, reformasi birokrasi, seperti apa yang harus kami ini, ya pinginnya meningkat semua nilainya. Kami juga sesuai dengan ini, tapi ya kondisi kan tidak boleh diabaikan ya. Nah ini seperti apa? Mungkin ada masukan karena ya mau sesuai dengan nasional ya enggak mungkin kalau enggak ada standar minimal yang ini ya dari sisi kondisi kita lah. Benar Bu, benar sekali. Mohon diberi kami di Bapedanya agak susah ini kalau kemudian ini harus gini tapi kemudian standar minimalnya dari step by stepnya dan mungkin mohon maaf yang ketiga kami mengusulkan mungkinkah ketika kemudian ini menjadi strategisnya nasional. Sekarang kan ada sistem tematik ya, pendekatan tematik nih. Nah, bisakah masuk kayak misalnya di AK, kemudian bantuan khusus lain gitu loh, yang kita mau fokus 3 tahun, 5 tahun ke depan masuk RPJPD gitu. Karena kami sepakat nanti nasional, provinsi dan kami daerah bisa sinergi karena PR-nya terlalu banyak banget gitu. Dan kami akan terarah ya, mohon maaf, kami akan terarah karena hal baru dan sangat teknis. Ya tahu maksudnya, cuman kan detailnya kami nggak paham. Nah itu mungkin kami bisa dibantu lah kalau saya mewakili Bapeda. Mewakili mumpung kita mau 0 dari PJPD, kami minta dibantu, mungkin bisa difasilitasi. Kami juga meminta di Bappenas juga mungkin dari Kemenpan RB-nya bisa. Itu masuk tematik yang diprioritaskan sehingga bisa sama-sama lah melangkahnya sama-sama tujuannya bisa tercapai dan bisa dananya minimal dari pusat juga bisa sinergi dengan kami. Mungkin itu 3 item yang kami terima kasih dan mohon maaf sebelumnya mungkin ada ya kurang berkenan. Terima kasih Mbak Indah. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini pertanyaan yang sangat besar. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Oke baik Bu. Jadi di awal tadi pada saat salah satu peta strategis dari SPBE nasional itu adalah pengembangan infrastruktur Bu, yang TIK. Nah, sebenarnya ini kan kalau kita lihat dari holding kementerian yang mengatasi infrastruktur itu dijalankan oleh Kominfo Bu. Sayangnya terlepas apapun itu kan kondisinya sekarang agak nggak baik ya Bu.
Jadi sebenarnya pekerjaan itu tujuan utamanya adalah melebarkan infrastruktur untuk satu Indonesia. Sehingga harapannya tidak ada lagi blank spot seperti disampaikan sama Ibu tadi. Seharusnya memang seluruh daerah itu sudah tercover. Dan berapa lama itu terjadi? Peta rencana itu strategis itu dibuat berasal dari Perpres 95 tahun 2018, Bu. Itu tetap berjalan 2019, 2020, 21, 22, dan itu akan tetap berkesinambungan seterusnya. Sehingga enggak harus sekarang semuanya jadi, itu enggak mungkin, Bu. Tetapi gitu, nah, makanya kenapa pada saat di asesmen juga kan ada tahapannya, Bu, ada rintisan, lanjutan, evaluasi, enhancement, dan segala macam. Nah, yang lebih dilihat itu adalah sudah mulai direncanakan apa belum, kan itu, Bu. Jadi bukan aduh Pasuruan, Bu, Pasuruan itu kan kabupaten paling luas satu Jawa Timur. Lah ngurusin semuanya bisa pusing sendiri itu, Bu, kalau 1 tahun harus selesai. Enggak, tapi tahapan-tahapan penyelesaian ini yang harus ditunjukkan di dalam rencana. Nah, di peta rencana itu dibuat. Capaian targetnya untuk tahun 2001 secara infrastruktur gimana, secara aplikasi gimana, secara tata kelola gimana. Ini yang akan membantu meningkatkan indeksnya Ibu. Itu simple gitu. Kadang-kadang kan kita seperti sekarang ini, Bu. Bu Rinawati itu udah punya gitu gambarannya sampai tahun 2027 sampai 2040 pun saya bisa membayangkan Pasuruan itu harus kayak gini. Tapi ngapunten, Bu, sudah masuk di dokumen rencananya apa belum? Nah, ini kan sering terjadi. Karena tidak dimasukkan di dalam dokumen rencana pembangunan, seolah-olah Ibu nggak punya rencana dan Ibu nggak tahu ke depannya mau ngapain. Padahal di pemikirannya itu sudah diangan-angan panjang sekali. Nah, sekarang, Bu, saran saya yang pertama adalah seluruh angan-angan, ada yang komplain Banyuwangi yang paling luas. Mohon maaf orang Banyuwangi, teman-teman Bapak Ibu Banyuwangi, maafkan saya, maaf, Bu. Jadi diusahakan, Bu, seluruh angan-angan tadi itu dituangkan dalam bentuk rencana. Nah, tapi rencananya Ibu juga kan harus disesuaikan dengan rencana nasional. Kemarin kan kita punya 9 sektor dan 48 urusan. Nah, itu kan diprioritaskan mulai tahun 2020. Salah satunya kan bidang pendidikan, pengembangan ekonomi, wisata, kesehatan. Nah, kesehatan ini kan termasuk stunting dan seterusnya. Itu kalau misalkan dikaitkan dengan SPBE bisa banget, Bu. Berarti kan harus ada proses bisnis yang mengatur data informasi tentang penduduk, tentang jumlah ibu wanita produktif, tentang tingkat kelahiran bayi dan seterusnya, sehingga data ini nanti akan digunakan sebagai awalan untuk mencegah terjadinya stunting. Nah, ini kan awal, Bu, dan ini harus dimasukkan semua di dalam perencanaannya sehingga dia akan bersesuaian dengan rencana nasional. Bagaimana menegaskan relasinya dengan nasional? Nah, di situ ada yang namanya referensi arsitektur, Bu. Sederhananya, referensi arsitektur itu seperti kita memberikan pengkodaan, Bu, nomenklatur, penomoran aja. Misal ya, dari 9 sektor yang didefinisikan di RPJMN itu, pemerintahan umum itu kodenya 0901, Bu. Itu secara nasional udah 0901, nggak boleh diutate. Nah, berarti arsitektur dan peta proses bisnisnya Ibu nanti melanjutkan ini. Misalkan bagian dari pemerintahan umum di Pasuruan itu berarti dikasih 0901, ini nasionalnya. 01 mungkin ada di Ibu karena sebagai program utama, kemudian ada 02 sebagai program pendukung, 03 sebagai program lainnya. Jadi nomornya di Ibu itu udah 09, 02, 01. Nah, mungkin 01 sebagai program utamanya nanti dipecah jadi beberapa subprogram lagi. Muncul 09, 02, 01, 01.
Sebenarnya sesederhana itu kok Bu untuk arsitektur itu. Nah, tapi ini kita harus sepakat. Satu Indonesia Raya itu harus sepakat Bu cara ngasih nomornya. Kalau urusannya sama luar negeri itu adalah 01, itu nasional. Urusannya sama pengembangan ekonomi 02, ini Bapak Ibu bisa lihat di 132 2022 tentang arsitektur SPBE nasional. Semua penomoran itu diatur di situ. Dan kenapa arsitektur SPBE daerah itu harus diturunkan dari nasional? Karena dia akan menurunkan, harus selaras dengan nasional, sehingga dari RPJMN juga bisa mencakup prioritas program amanat Presiden itu untuk masuk di rencana RPJMD-nya Ibu, dengan kode penomoran yang selaras dengan nasional. Tujuannya buat apa? Jadi nanti Bapak Ibu juga bisa bandingkan 09, 02, 01 diambil sama Pemda mana aja. Dan itu bisa di-compare gitu loh, Bu. Akhirnya kalau kementerian ingin mengambilnya, misal terutama Kementerian Pan-RB misalkan karena berkaitan sama pemerintahan umum, ya dia bisa mengetahui secara otomatis, oh ya Pasuruan ini ada 0901 ngambil, Banyuwangi 0901 juga ngambil, tapi kan implementasi di tempatnya masing-masing berbeda. Pemerintahan umum jadi Pasuruan, rencana kegiatan program sasarannya pasti beda dengan yang diimplementasikan di Banyuwangi. Karena luasnya udah beda tadi kan Pak Suarso. Seperti itu. Itu Bu idenya. Jadi enggak. Buang kesusahan Ibu, kekhawatiran Ibu tentang ribet banget sih arsitektur ini, informatik banget. No, enggak Bu. Itu buang aja. Sekarang Ibu harus mengacu kepada referensinya. Referensi yang diacu itu adalah penomorannya, minimal dari situ dulu. Kalau penomorannya sudah benar, maka sektor dan bidangnya pasti benar. Kalau sektor bidangnya sudah benar, berarti nanti program kegiatan sasaran tujuan yang Ibu rencanakan secara daerah itu pasti gandeng secara nasional. Dan itu yang akan masuk ke sakipnya Ibu. Karena itu kan sesuai sama nasional, kalau skala prioritas. Nah, dengan mengerjakan program-program prioritas, pemerintah pusat itu menjanjikan, Bu, memberikan dana tambahan jika program yang dikerjakan oleh pemerintah daerah itu berkaitan dengan program-program prioritas pemerintah secara nasional, termasuk yang stunting, pengembangan ekonomi, kepariwisataan, itu kan insentifnya besar-besar semua, Bu. Nah, bisa jadi nanti DAK-nya Ibu nambah dari situ. Gitu Bu, kira-kira kurang lebihnya yang bisa saya jelaskan ke Ibu. Oke. Makasih Pak Amron sama-sama, tadi penjelasannya. Kayaknya sepakat dengan kami yang di Bapeda. Jadi mungkin kominfonya mungkin dari perencanaan dulu memang benar, masukkan gitu. Benar Bu, Bapeda harus mengatur seluruh rencana. Kominfo kan bagian dari SPB. Ya, tapi Bapeda yang punya rencananya, Bu. Memahaminya. Benar, Bu. Harus dipahami seperti itu. Makasih, Pak Amron. Sama-sama, Ibu. Oh, Mbak Indah, mungkin ada lagi? Baik, terima kasih Bu Rinawati atas pertanyaannya. Terima kasih juga Pak Amron. Baik, mungkin Bapak Ibu, karena kita sudah terbatas waktu begitu ya, dan sepertinya Bapak Ibu masih ada begitu yang ingin dipertanyakan, tapi sayangnya kita terbatas waktu begitu. Mungkin kami dari Smart ID minta maaf nih Bapak Ibu jika tadi juga ada yang menyampaikan di kolom komentar tapi belum bisa kami jawab gitu. Mungkin nanti untuk selanjutnya pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian bisa disampaikan di channel YouTube kami melalui Smart Question, atau juga Bapak Ibu bisa menghubungi Smart ID begitu ya jika ingin mengobrol lebih jauh terkait SPBE ini dengan Pak Amron atau dengan tenaga ahli kami lainnya. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin karena ini sudah terbatas waktu nih Pak Amron. Jadi mungkin siap. Saya ngikut Mbak Indah, monggo.
Mungkin untuk agenda pada SDS tematik hari ini kita cukupkan sampai di sini begitu ya Bapak Ibu sekalian. Di sini saya juga izin mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk jangan lupa mengisi link absensi yang sudah disediakan panitia untuk proses penerbitan sertifikat begitu ya. Terima kasih Pak Amron atas materinya yang luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu peserta Smart ASN yang sampai akhir ternyata semangatnya juga masih luar biasa begitu ya. Saya sebagai moderator mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di SDS tematik berikutnya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sejak pertama diselenggarakan pada tahun 2021, Smart Discussion Series atau SDS terus berupaya meningkatkan kinerja serta membuat terobosan-terobosan terbarunya tentang komponen pengungkit reformasi birokrasi. Hingga pada pertengahan tahun 2022, SDS telah bertransformasi menjadi dua ranah yang berbeda, meliputi SDS umum dan SDS tematik. Selama tahun 2022, SDS telah mengalami lonjakan peserta yang luar biasa, yaitu total 81.980 peserta live diselenggarakan dengan total 71 kali. Jumlah sertifikat yang tersebar mencapai 136.067, berhasil menghadirkan pemateri yang ahli di bidangnya, di antaranya pemateri skala nasional, akademisi, tenaga ahli Smart ID, serta peneliti Smart ID. Peserta SDS telah tersebar di berbagai daerah di Indonesia, baik di level kementerian atau lembaga, provinsi, kota, maupun kabupaten. Selama pelaksanaan SDS tahun 2022, Smart ID terus melakukan perbaikan berkelanjutan agar semakin banyak ASN dan instansi pemerintah yang dapat meningkatkan kapasitasnya melalui SDS. Oleh karenanya, Smart ID akan terus menghadirkan Smart Discussion Series untuk semakin berkontribusi dan meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Indonesia. Bagi kalian yang sudah sering mengajukan pertanyaan pada saat SDS ini berlangsung, tapi belum sempat terjawab, tenang aja, karena kami punya program yaitu Smart Question yang merupakan salah satu program di channel YouTube kami untuk menjawab seluruh pertanyaan yang belum sempat terjawab. Nah, kebetulan pada video kali ini akan dibahas beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu sahabat Smart ASN yang belum sempat terjawab pada SDS edisi ke-8. Kami dari pemerintah Kota Tangerang mengucapkan banyak terima kasih ilmunya dan semoga kedepannya lebih berkembang lagi dalam mendorong Indonesia untuk lebih baik lagi. Terima kasih Smart ID, sukses selalu. Welcome to Smart Discussion Series 2020.